Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wa ala umuri dunya wal din Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Safiyuhu wa khaliluh Addal amanata wa nasahal ummah وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini Allah masih memberi kepada kita kehidupan setelah kita pada tadi malam melakukan istirahat tidur. Itu merupakan muqaddimah daripada kematian. Maka nikmat pada pagi yang mulia ini sama-sama kita bisa pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan salat subuh berjamaah di rumah Allah yang sangat mulia ini. Semoga rasa gelap yang kita dapatkan di saat kita berjalan menuju ke masjid ini, kelak Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'ina fi dhulami binurit tammi yaumal qiyamah." Beri kabar gembira dengan cahaya yang sempurna bagi orang yang menuju ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah, yang mana akan diberikan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pada hari ini kita akan mengambil hadis yang ke-20 insyaallah, yang mana hadis yang ke-20 ini berbicara tentang masalah malu, sebuah akhlak yang sangat mulia, yang barangkali akhlak ini sudah mulai luntur di tengah-tengah umat ini. Mari kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwah al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahu al-Bukhari. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkara yang didapati oleh manusia dari perkataan para nabi terdahulu adalah idza lam tastahi, jika kamu tidak memiliki rasa malu, fasnah ma syi'ta, maka lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas hadis ini, alangkah baiknya sedikit kita mengenal tentang perawi hadis ini dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari. Abu Mas'ud, beliau dikenal dengan sebutan Abu Mas'ud al-Badri. Abu Mas'ud al-Badri sebagai kunyahnya, laqabnya. Walaupun nama aslinya adalah Uqbah bin Amr. Siapa beliau itu? Beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk sahabat senior, kibarus sahabah, dan beliau berasal dari kota Madinah. Maka beliau memiliki julukan dengan Al-Ansari. Setiap sahabat yang memiliki julukan Al-Ansari berarti itu berasal dari kota Madinah, karena mereka termasuk sahabat Ansar. Kalau dia memiliki julukan Muhajir, berarti dia dari kota Makkah, karena dia datang dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Jadi Al-Ansari Al-Badri. Apa maksud Al-Badri? Al-Badri ini atau laqab Al-Badri ini memiliki dua sebab. Bisa saja dia itu tinggal di sebuah tempat namanya Badr, ataupun dia itu pernah mengikuti perang Badr. Maka tentang laqab Al-Badri yang terdapat pada sahabat yang mulia ini, Abi Mas'ud Uqbah bin Amr ini, terdapat khilaf para ulama. Apakah laqab ini dimiliki olehnya karena dia telah mengikuti perang Badar, ataupun dia itu memang tinggal di daerah Badar itu. Akan tetapi pendapat yang kuat di antara para ulama sirah, ulama sejarah, bahwasannya Abu Mas'ud Uqbah bin Amr ini adalah sahabat Nabi yang tidak pernah mengikuti perang Badar. Dan laqab Al-Badri yang dimiliki olehnya ini karena dia tinggal di daerah Badr. Karena dia tinggal di daerah Badr. Dulu dia pernah tinggal di kota Madinah, kemudian ia pindah ke daerah Al-Badr, yang mana jarak antara Badr dengan kota Madinah itu lebih kurang sekitar 100 km. Walaupun Imam Al-Bukhari, Imam Muslim berpendapat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr ini seorang sahabat Nabi yang pernah mengikuti perang Badar. Tapi Al-Imam Al-Zahabi sebagai seorang pakar sejarah tentang sahabat Nabi merajihkan pendapat bahwasannya Abu Mas'ud Al-Badri ini tidak pernah mengikuti perang Badar. Karena kita ketahui perang Badar ini salah satu perang yang sangat agung di dalam Islam, yang terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah, yang memiliki pasukan kaum muslimin pada saat itu lebih kurang 330
13 orang. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat Nabi yang pernah ikut di dalam perang Badar itu adalah dia itu telah diampuni dosa-dosa mereka. Karena Allah berfirman tentang mereka, "I'malu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum." Silahkan kalian berbuat apa yang kalian kehendaki, ya, Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan perang Badar ini menjadi sebuah perang yang menentukan Allah itu disembah atau tidak disembah di saat perang Badar ini. Maka Rasulullah SAW sebelum terjadi perang Badar, Rasulullah itu sangat bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah agar untuk dimenangkan perang ini. Tapi Rasulullah katakan, ya Allah, kalau engkau hancurkan pasukan kecil ini, maka aku tidak tahu apakah engkau akan disembah selain atau tidak. Di perang Badar ini sangat luar biasa. Maka kita kembali kepada Abu Mas'ud ini. Beliau sahabat Nabi yang tidak pernah mengikuti perang Badar, meskipun beliau dilakab dengan Al-Badri karena beliau tinggal dekat dengan Badar. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, beliau sahabat Nabi SAW yang mana telah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, disebutkan lebih kurang sekitar 102 hadis. 102 hadis Nabi SAW, dan beliau termasuk sahabat Nabi pernah ditegur oleh Rasulullah SAW pada suatu ketika beliau pernah memukul budaknya karena budaknya berbuat kesal kepadanya. Kemudian beliau memukul budaknya. Kemudian beliau mendengar suara di belakang beliau, "Tahanlah wahai Uqbah." Maka beliau melihat ke belakang. Ternyata yang mengatakan itulah Rasulullah SAW. Maka langsung beliau berhenti memukul budaknya. Kemudian beliau mengatakan, sejak atau semenjak itu, maka beliau tidak pernah memukul budaknya sama sekali sampai beliau meninggal dunia. Ya, karena yang melarangnya adalah Rasulullah SAW. Kemudian pada akhir kehidupan beliau pindah ke Kufah. Ini termasuk sahabat yang sangat dekat dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan ketika Imam Ali bin Abi Thalib keluar menemui Muawiyah radhiyallahu taala anhu, maka yang diperintahkan oleh Imam Ali untuk menggantikan posisinya di Kufah pada saat itu adalah Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri. Sampai Imam Ali meninggal dunia, beliau berarti menjadi khalifah pada saat itu di daerah Kufah. Dan pada akhirnya beliau meninggal di Kufah pada tahun 41 Hijriah. Ada yang mengatakan pada tahun 42 Hijriah. Ini biografi singkat tentang Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Kemudian salah satu hadis yang sangat masyhur yang beliau riwayatkan adalah hadis yang kita baca ini. Ini sangat hadis yang paling masyhur yang beliau riwayatkan dari Nabi SAW. Apa hadis itu? Kata Rasulullah SAW, "Inna mimma," sesungguhnya di antara perkara adrakan nas yang didapati oleh manusia, yang didapatkan oleh manusia, min kalamin nubuwah, dari perkataan para nabi al-ula, maksud al-ula lah yang terdahulu. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sebenarnya mereka banyak meninggalkan berbagai macam peninggalan-peninggalan. Akan tetapi
banyak yang hilang pada hari ini. Dan tidak ada yang tersisa kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ataupun yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Nabi-nabi sebelum kita sangat banyak sekali. Nabi Ibrahim memiliki syariat sangat banyak. Nabi Musa begitu juga sangat banyak. Nabi Isa sangat banyak. Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lainnya begitu banyak syariat-syariat mereka. Maka tapi yang kita ketahui hari ini hanya sedikit. Akan tetapi yang ajibnya semua para nabi itu mereka meninggalkan satu peninggalan yang sangat luar biasa yang diketahui oleh seluruh manusia sampai umat Muhammad mengetahuinya. Apa itu? Dalam hadis ini disebutkan sebuah ungkapan, sebuah perkataan yang mana perkataan ini berlaku pada semua para nabi dan rasul dan juga berlaku pada umat Muhammad. Apa itu? Jika engkau tidak malu, maka buatlah sesukamu. Kalau kamu tidak malu, buat sesukamu. Ternyata perkataan ini bukan hanya dari Nabi Muhammad, tapi juga dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka juga mengajarkan kepada umat-umat mereka tentang perkataan ini. Maka sangat ajib. Maka hadis ini jemaah dimuliakan Allah termasuk salah satu hadis yang sangat luar biasa. Termasuk hadis Jawami'ul Kalim. Apa itu hadis Jawami'ul Kalim? Hadis Jawami'ul Kalim itu adalah hadis yang mana singkat katanya akan tetapi memiliki makna yang sangat luas. Singkat tidak hadis ini? Singkat. Jika kau tak malu, silakan buat semuanya. Singkat sekali. Tapi memiliki makna yang sangat luas. Mungkin ada di antara para ulama yang membuat sebuah kitab hanya berbicara tentang masalah satu hadis ini. Mereka memberi judul mungkin namanya malu. Tapi yang mereka bahas hadis ini. Maka ini kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan kita ketahui salah satu kecerdasan yang dimiliki oleh Imam Nawawi di dalam mengarang kitab Arba'in An-Nawawi ini adalah apa? Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang mana hadis-hadis yang beliau kumpulkan di dalam kitab Arba'in ini berbicara tentang masalah seputar hukum-hukum Islam dengan lengkap. Bisa beliau kumpulkan di dalam 42 hadis dalam kitab Arba'in Nawawi ini. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu. Apa itu malu? Kan gitu. Sering kita dengar kalimat malu. Kamu tidak malu. Malu. Apa itu malu? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan pengertian tentang malu. Apa itu malu? Malu adalah akhlak yang mendorong untuk meninggalkan keburukan. Itu malu. Sebuah akhlak yang mendorong untuk meninggalkan keburukan. Jadi dengan ada malu ini orang tidak berani berbuat keburukan. Dengan ada rasa malu yang dimilikinya, dia tidak berani melakukan suatu keburukan. Beliau mengatakan juga dan mencegah kelalaian terhadap pihak yang memiliki hak. Sekali lagi, dan mencegah
kelalaian terhadap pihak yang memiliki hak. Dengan adanya rasa malu, seseorang akan menunaikan hak orang lain dan dia tidak akan menunda-nunda. Ya. Jadi apa itu malu? Kita ulangi sekali lagi. Sebuah akhlak yang mendorong untuk meninggalkan keburukan dan mencegah kelalaian terhadap pihak yang memiliki hak. Itu adalah malu. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, malu itu ada dua macam. Yang pertama, malu yang itu merupakan sifat jibilli, sifat bawaan. Sejak lahir dia sudah memiliki sifat itu. Ya. Dan ini tidak dimiliki oleh semua manusia. Ini watak. Ya, kalau ada orang dari lahir sampai tua malu luar biasa. Itu bawaan jibilli, fitrah dari sejak lahir. Dan ini bagus. Bagus. Akan kita sebutkan nanti kapan malu itu menjadi tercela. Tapi secara umum orang yang memiliki sifat malu itu adalah orang yang bagus. Ya. Baik. Jibilli. Kemudian yang kedua, sifat malu yang disebut dengan muktasab. Sifat itu bisa dimiliki oleh seseorang itu karena ada proses usaha. Ada proses usaha. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan sifat malu di dalam kehidupannya? Ya, usaha yang dia lakukan. Salah satu usaha yang dia lakukan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seorang apabila dia mengenal nama Allah, mengenal sifat Allah, mengenal perintah-perintah Allah, ini akan menimbulkan rasa malu pada dirinya. Dia belajar, dia tahu sesuatu, itu enggak boleh. Ya. Kemudian ketika dia mau melakukan itu, karena dia sudah pernah belajar, sudah mengenal, maka dia akan lahir sifat malu. Dulu dia enggak paham minum khamar itu haram. Setelah dia pelajari, ternyata minum khamar itu haram. Ya kan? Sebelumnya dia suka minum khamar. Tapi kalau setelah dia pelajari, ternyata itu enggak boleh. Maka ketika dia akan minum setelah dia mempelajari itu, maka akan ada rasa malu pada diri. Jadi bagaimana cara memperoleh sifat malu? Salah satunya adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, ataupun secara umumnya kita adakan dengan menuntut ilmu agama. Semakin banyak ilmu agama seorang miliki, semakin besar rasa malu yang dia dapatkan di dalam dirinya. Kemudian cara yang kedua, bagaimana cara mendapatkan yaitu rasa malu, yaitu dengan bergaul dengan orang-orang yang memiliki sifat pemalu. Ya, kita memang seperti itu dalam kehidupan kita. Kita tergantung kawan yang kita kawani. Kalau ada kawan yang kita kawani atau sahabat yang kita kawankan, jadi kawan kita, sahabat kita, ya, dia memiliki sifat malu yang banyak, yang besar pada dirinya, maka kita akan ikut merasakan sifat malu. Ya kan? Berkawan dengan kawan, misalnya dia itu malu kalau terlambat salat. Ya. Malu kalau datang ke majelis ilmu terlambat. Ya kan? Punya kawan seperti itu, lama-lama kita juga akan merasakan seperti itu. Kawan itu kalau ada orang yang minta-minta, dia malu kalau dia enggak memberinya.
kita punya kawan seperti itu, lama-lama kita akan seperti dia juga. Akan malu. Kalau ada orang minta kemudian enggak kita kasih, kita akan merasa malu karena sering berkawan dengan kawan tersebut. Maka para ulama menyebutkan setidaknya dua hal ini yang harus kita miliki untuk bisa memiliki sifat malu di dalam diri kita. Kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai makna hadis ini, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, jika engkau tidak malu silakan berbuat sesukamu. Mengenai kalimat ini para ulama hadis mereka mengatakan setidaknya ada 3 makna pada lafaz ini. Makna pertama, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta adalah amrun bimakna tahdid wal wa'id. Apa itu artinya? Perintah yang ada di dalam hadis ini, fasna', maka kerjakanlah, lakukanlah. Itu perintah atau bukan? Perintah. Katanya perintah yang ada di dalam hadis ini bermakna ancaman. Ya kan? Ada seperti itu. Diperintah, ya, tetapi maknanya adalah ancaman. Ya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang mana Allah perintahkan tapi bermakna ancaman. Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." I'malu ma syi'tum. Silahkan kalian lakukan apa yang kalian kehendaki. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu ya. Apa yang kalian kerjakan Allah Maha melihat. Diancam enggak itu? Ancaman. Silakan berbuat, tapi ingat Allah itu Maha melihat. Setelah diperintah, perintah di situ, tapi perintah di sini mengandung ancaman. Silakan berbuat sesukamu, tapi ingat ada konsekuensinya. Ada konsekuensi. Kalau kamu berbuat kebaikan, balasannya kebaikan. Kalau kamu berbuat keburukan, maka balasannya keburukan. Itu namanya perintah bermakna ancaman. Juga seperti ini. Kalau kamu tidak malu, silakan berbuat sesukamu. Tapi ingat, apa yang kamu buat itu berdasarkan karena kamu tidak malu, maka ada konsekuensinya. Ada resiko yang harus kamu tanggung. Itu makna pertama. Kemudian disebutkan di sini juga makna kedua daripada hadis ini, jika kamu tidak malu silakan kamu berbuat apa yang kau kehendaki, adalah amrun bimakna khabar. Perintah yang memiliki makna berita atau pemberitaan. Nah, maksudnya ini banyak dalam Al-Quran kita dapatkan, atau dalam hadis Nabi SAW. Kita pikir itu sebuah perintah, padahal itu sebuah pemberitaan. Kalau dalam Al-Quran berita bermakna perintah, ada kan? Kebalikan nih. Contoh hadis yang pernah kita ambil, itu sebuah pemberitaan tapi makna perintah. Hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niat. Itu ada perintah di situ? Tidak ada, tapi berita kan? Tapi bermakna perintah. Segala sesuatu kita harus lakukan dengan niat kan gitu. Kalau enggak ada niat enggak sah. Itu namanya apa? Berita bermakna perintah. Tapi di sini perintah bermakna berita. Contoh hadis perintah bermakna berita, hadis yang lainnya contohnya apa? Hadis Nabi yang sangat masyhur, bahkan hadis ini hadis mutawatir.
Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang berdusta, itu perintah. Tapi bukan berarti Rasulullah SAW katakan, barang siapa yang berdusta atas namaku, masuklah kamu ke dalam neraka. Bukan itu maknanya. Tapi apa maknanya? Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, tempatnya dalam neraka. Seakan-akan diberitahukan. Tapi diberitahu oleh Rasulullah, kamu masuk dalam neraka. Itu juga dengan hadis ini. Ya. Apa makna daripada hadis yang dapat kita ambil? Ya. Siapa yang apabila rasa malu hilang, maka dia akan berbuat sesuka hatinya. Ingat, seseorang apabila rasa malunya telah hilang dari dirinya, maka dia itu akan berbuat sesuka hatinya. Diberitakan Rasulullah, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika kamu tidak malu, silahkan berbuat sesuka. Itu apa maksudnya? Artinya apabila rasa malu telah hilang pada diri seseorang, maka orang itu akan berbuat sesuka dia. Dan itu kenyataan yang kita dapat dalam kehidupan kita. Dan kebanyakan para ulama hadis ketika mereka mensyarah hadis ini, mereka lebih condong kepada makna yang kedua ini. Maksud hadis ini adalah, kata mereka, perintah yang mengandung berita. Subhanallah. Ternyata seperti itu kita dapatkan. Orang kalau hilang rasa malu, itu semua itu dilakukan oleh dia. Apakah itu jelek, buruk, haramnya tingkat bagaimana, enggak peduli dia itu. Kalau malu telah hilang. Coba lihat. Ya. Kemudian makna yang ketiga. Nah, ini makna sesuai dengan realnya. Ya, mana sesuai dengan realnya? Yang ketiga. Apa makna yang ketiga disebutkan? Amrun bi fi'li ma yasha. Yaitu sebuah perintah untuk melakukan apa yang dia inginkan. Maksudnya apa? Jika itu perkara baik, ketika engkau lakukan tidak menimbulkan rasa malu, itu perkara baik. Dan jika engkau lakukan itu tidak ada pengaruhnya, atau engkau tidak dikatakan sebagai orang durhaka, maka lakukanlah. Engkau mau berzikir di saat engkau di dalam mobil, jika engkau tidak malu dan tidak tercela, itu kan tidak, maka lakukanlah zikir itu. Paham maksudnya? Jika engkau berada di tengah-tengah khalayak ramai, engkau ingin baca Al-Quran, tidak tercela baca Al-Quran, tidak mengandung di situ kemaksiatan, tidak kan? Tidak. Jika engkau tidak memiliki malu, ya baca Al-Quran aja. Paham maksudnya? Jadi makna real, makna secara nyata. Selama itu baik dan tidak dipandang buruk menurut Allah, menurut manusia itu tidak dipandang buruk, menurut Allah tidak dipandang buruk, itu adalah sesuatu yang baik. Jika kamu tidak malu melakukannya, maka lakukanlah. Membaca Quran, suaranya pas-pasan, misalnya, nggak merdu, nggak jelek sekali. Dia mau baca Al-Quran dan dia tidak memiliki rasa malu dengan suaranya itu, maka bacalah Al-Quran. Para wanita ingin memakai jilbab, sesuatu yang memalukan nggak pakai jilbab? Tidak. Kalau tidak memalukan, pakai jilbab yang lebih besar, bahkan yang lebih besar. Sadar.
Kalau engkau tidak memiliki sifat rasa malu di dalam dirimu, selama itu bukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Maka saya menukilkan di sini dan menyebutkan maknanya adalah jika bukan perbuatan yang menimbulkan Allah atau manusia, maka lakukanlah. Berarti itu boleh. Mau sambil duduk nonton orang olahraga, selama itu tidak memiliki rasa malu pada diri kita, tidak malu saya mau zikir di depan orang nggak masalah, lakukanlah. Mau baca Quran di dalam mobil, mau lagi jualan baca Quran, buka Al-Quran misalnya, lagi jualan nunggu warung dan sebagainya, jika engkau tidak malu orang melihat membaca Quran seperti itu, lakukanlah. Orang buat maksiat aja nggak malu, gitu kan? Kenapa kita buat taat jadi malu? Orang buka jilbab aja lalu lalang depan kita nggak malu, masa kita pakai jilbab jadi malu? Kan gitu maksudnya. Ya, jadi jika kamu melakukan sebuah ketaatan dan ketaatan itu tidak menunjukkan rasa malu pada dirimu, lakukanlah. Nggak usah malu-malu. Ini kebalikan sekarang. Kalau orang buat taat malu-malu, tapi orang buat maksiat tidak ada yang malu-malu. Coba ke mall itu. Kalau pakai jilbab besar, kalau ibu-ibu malu kalau ke mall. Ya enggak? Kenapa? Takut dibilang ustazah mungkin di mall. Ya. Udah enggak perlu malu di situ. Ya, enggak perlu malu di situ. Ya orang pakai celana pendek saja, nampak pahanya, nampak, enggak malu kok. Masa kita pakai jilbab malu? Nah, ini yang dia katakan. Jika engkau tidak malu, selama itu kebaikan, dan engkau tidak malu melakukannya, lakukan kebaikan itu. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, jika kamu lagi sholat, tiba-tiba datang syaitan menggoda. Dikatakan, kamu sholat itu karena ria. Apakah tinggalkan sholat itu? Enggak, kata Rasulullah. Perpanjangkan lagi sholat, katanya. Syaitan akan sedih dengan apa yang dilakukan. Ternyata kamu lakukan itu bukan untuk manusia, untuk Allah Subhanahu wa taala. Lagi sholat, tiba-tiba ada syaitan. Kamu sholat itu karena ria, karena ada orang di belakang. Tambah panjang lagi sholat, tambah ayat lagi. Ya, itu syaitan akan putus asa terhadap apa yang kau lakukan itu. Nah ini 3 makna malu di dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian kita katakan, untuk siapa kita malu? Untuk siapa kita? Yang pertama, malu itu yang paling besar itu, yang harus kita berikan pertama sekali adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah. Ini harus betul-betul kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Karena Allah itu yang paling berjasa dalam hidup kita. Siapa yang berjasa hidup kita? Allah. Yang menghidupkan kita, Allah mematikan kita, Allah memberi rezeki kita, Allah yang memberi keturunan kita, Allah memberi istri kepada kita, Allah yang istri yang memberi suami kepadanya, Allah memberi rumah kepada kita, Allah. Semua Allah memberi fasilitas kepada kita. Masa kita enggak malu di saat Allah perintahkan suatu perintah enggak mau kita kerjakan? Manusia saja, kalau dia pernah memberi jasa kepada kita, tiba-tiba dia suruh kepada kita sesuatu suruhan, kalau kita enggak mampu memenuhi suruhan dia itu, malu enggak kita? Ini manusia loh.
seorang pernah jasa, pernah membantu kita di saat sakit misalnya. Apa yang dia bantu? Dia bantu urus rumah sakit, dia bayar biaya rumah sakit gitu ya. Di dalam keadaan darurat. Alhamdulillah kita sehat kembali. Ya kan? Suatu ketika dia telepon kita, menyuruh kita sesuatu. Ya enggak? Berani enggak kita tolak? Enggak berani kita tolak. Saya yakin enggak berani kita tolak itu. Karena kenapa? Malu saya tolak gitu kan. Karena kenapa? Dia sudah berjasa, sudah membayar rumah sakit saya. Enggak berani kita. Itu manusia. Berapalah jasa yang dia berikan kepada kita. Tapi Allah setiap saat memberi jasa kepada kita. Udara yang kita hirup setiap hari Allah minta. Berapa itu? Kita bayar setiap hari. Satu tabung udara saja berapa? 2 tabung berapa? Air infusnya berapa? Allah setiap saat memberi udara. Mau dalam keadaan kamu itu tidur tak tidur, ada udara disediakan oleh Allah. Masa ada perintah Allah yang Allah perintahkan, ketika kita tinggalkan perintah itu kita nggak malu. Iya, kurang ajar lah itu. Kurang ajar itu namanya. Mohon maaf ini kalau kata-kata kayak ini. Kurang ajar itu. Hamba yang tidak bersyukur kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ini saya kita sayangkan. Padahal nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sangat besar. Tapi kadang-kadang kita hanya mementingkan atau hanya nampak nikmat dari manusia ke kita. Tapi nikmat yang Allah tidak tampak dari kita. Kita bisa mengeluarkan kotoran itu nikmat atau bukan? Nikmat. Coba orang yang tidak bisa mengeluarkan kotoran, tanya sama dia itu. Betapa merana hidupnya. Berusaha sekuat tenaga agar kotorannya itu bisa keluar dari perutnya. Maka kita diajarkan Rasulullah ketika keluar kamar mandi apa doanya? Gufranaka. Apa di gufranaka? Ampunanmu ya Allah. Allah ampunanmu ya Allah. Ya. Kok minta ampun keluar dari WC? Iya. Kita minta ampun keluar dari WC. Menurut pendapat yang kuat di antara para ulama ketika mereka mengatakan tentang alasannya, Rasulullah mengajarkan doa ini karena kita kurangnya syukur kita terhadap nikmat yang baru saja Allah berikan kepada kita. Kita merasa buang hajat itu seakan bukan sebuah nikmat. Padahal itu nikmat yang sangat besar. Kok makan terus, nggak buang-buang. 2 hari aja udah ketakutan nih. Langsung datang ke dokter kan gitu. Apalagi kalau 1 minggu. Allah, orangnya hidup. Jadi itu malu kepada Allah. Itu paling utama. Yang paling berjasa dalam hidupmu itu adalah Allah, bukan manusia. Memang juga ada malu yang selanjutnya. Malu kepada manusia. Manusia ini perlu juga. Karena kalau nggak ada malu sama manusia, ini berbahaya. Dia akan kentut sembarangan, ya kan? Duduk kentut. Kenapa? Nggak ada rasa malu itu, ya nggak? Nah, maka penting. Kalau kemudian malu pada diri kita sendiri. Malu kepada Allah, malu kepada orang lain, malu kepada diri kita sendiri. Ini sangat penting juga. Jadi kita sendiri juga perlu kita timbulkan rasa malu dalam diri kita. Kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, kenapa kita harus memiliki sifat malu? Kenapa? Yang pertama, sifat malu itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha hayyun karim." Allah itu Maha Pemalu dan Maha Pemurah.
yastahi min ibadihi idza rafa'a yadayhi ay yaruddahu sifran atau kama qala. Allah malu dari hambanya ketika dia berdoa, dia mengangkat kedua tangannya, lalu Allah mengembalikannya dalam keadaan kosong. Intinya di sini Allah memiliki sifat malu. Dalam hadis yang lainnya, Allah itu maha pemalu dan maha menutup, maha penutup. Dan Allah cinta kepada orang yang malu dan orang yang menutup aib orang maksudnya. Ya. Jadi Allah itu memiliki sifat malu. Kemudian sifat malu ini juga sifat yang dimiliki oleh para nabi dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah itu lebih malu daripada seorang gadis pingitan. Rasulullah itu paling malu. Maka pernah kejadian di zaman Rasulullah SAW ketika Rasulullah menikahi seorang istri yang bernama Zainab bin Jahsh. Dibuat walimahan di rumahnya. Ternyata sahabat Nabi tidak mengerti. Sudah buat jamaah makan-makan di rumah Rasulullah, mereka itu nggak mau keluar dari rumah Rasulullah. Lama-lama, tapi Rasulullah malu, nggak berani menegur. Karena Rasulullah itu apabila beliau malu, bukan menegur, tapi nampak pada wajahnya aja. Nampak pada wajahnya. Akhirnya Allah Maha Tahu, Allah tegur dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Ya, fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina lil hadis. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi fayastahi minkum. Apabila kalian telah makan, sebarlah, pulanglah, gitu saudara. Kita bersuci dari haid. Rasul hajarkan, kalau kamu bersuci dari haid, ya, kamu cuci, setelah kamu cuci, ambillah wangi-wangian atau misk, kemudian letakkan pada tempat haid itu. Nah itu berkata, ya Rasulullah, bagaimana saya letakkannya? Itu jadi kan, sudah dirikan, bagaimana ya Rasulullah cara meletakkannya? Ini wanita yang menanya, kemudian bagaimana cara meletakkannya? Dalam riwayat ini disebutkan sambil Rasulullah menutup mata. Kemudian Rasulullah praktekkan, subhanallah katanya, begini cara yang subhanallah. Akhirnya diambil alih oleh Bunda Aisyah. Dipanggil oleh Bunda Aisyah, ditarik tangannya, begini caranya, gitu. Prakteknya begini. Rasulullah itu malu, menutup. Artinya apa? Rasulullah saking malunya, pertanyaan Rasulullah itu menutup wajahnya dengan tangannya. Masya Allah ya. Dan antara Nabi terdahulu yang memiliki sifat malu adalah Nabi Musa alaihissalam. Itu Nabi sangat pemalu. Nabi Musa sangat pemalu. Saking pemalunya, dia ada dalam syariat Nabi Musa itu, kalau berenang itu bareng-bareng di sungai itu biasa. Mau telanjang, mau apa, itu di syariat Nabi Musa dibolehkan. Tapi Nabi Musa nggak pernah melakukannya karena malu. Tapi tahulah orang Bani Israel itu suka nuduh-nuduh. Apa dituduh ke Nabi Musa? Nabi mereka dituduh sendiri. Nabi Musa ini nggak mau berenang sama kita, tahu nggak? Karena dia itu punya penyakit baras, kayak penyakit kusta, kemaluannya katanya, atau penyakit besar, kemaluannya. Subhanallah, ini tuduhan Bani Israel. Akhirnya suatu ketika Nabi Musa berenang, meletakkan pakaian di sebuah batu, di situ juga diletakkan tongkatnya. Berenang dalam keadaan telanjang. Biasa itu syariat dulu, beda ya, jangan sekarang yang dipraktek sekarang ini nggak berlaku lagi. Nanti ke laut telanjang nggak ada lagi, ini sekarang nggak ada lagi. Ya, jadi itu diletakkan itu, tiba-tiba batu itu lari. Dikejar oleh Musa, hajar saubi, bajuku. Akhirnya Nabi Musa dilihat oleh orang Bani Israel, ternyata nggak ada kok bersih gitu. Nggak ada yang sebagaimana kita tuduh. Maka inilah tafsir ayat Al-Quran. Ayyuhalladzina amanu, dalam surah Al-Ahzab ayat di terakhir itu. Ya, janganlah kalian mengikuti Musa sebagaimana ya Bani Israel mengikuti Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, maka Allah membersihkan tuduhan Tuhan yang mereka lontarkan kepada Nabi Musa. Sebagian para ulama tafsir menyebutkan
menunjukkan riwayat yang baru kita sebutkan tadi. Cara Allah membersihkan tuduhan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kita ingat sifat malu juga adalah sifat orang-orang soleh. Sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi yang paling besar malunya? Utsman bin Affan. Itu sahabat yang sangat malu. Sampai malaikat saja malu kepadanya. Ya, karena saking besarnya sifat malu yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Kemudian kita ingat begitu banyak hadis-hadis yang bicara tentang masalah malu. Di antaranya al-haya la ya'ti illa khair. Malu itu tidak datang kecuali kebaikan. Ya kan? Jadi semakin besar rasa malu yang dimiliki seseorang, semakin besar kebaikan yang dia dapatkan. Rasulullah katakan dalam hadis yang lainnya bahwasanya iman dan malu itu adalah qarinan. Apa arti qarin? Pendamping. Saling mendampingi. Jika salah satunya hilang, maka kedua-duanya akan hilang. Ya, maka tingkat malu seorang semakin lebih besar apabila imannya lebih kuat. Apabila iman seorang semakin melemah, maka malunya semakin sedikit. Gitu ya. Itu intinya. Kemudian ada malu yang perlu kita hindari. Apa itu? Apabila engkau malu, dengan malumu tersebut engkau tinggalkan perintah Allah, ya, atau engkau melakukan larangan Allah. Engkau tinggalkan perintah Allah. Kenapa enggak salat berjamaah di masjid? Karena malu. Ini malu terpuji? Malu enggak terpuji. Ya, jangan karena malu enggak salat berjamaah. Malu enggak berpuasa. Malu enggak pakai jilbab. Ya, ini namanya malu tercela. Malu kenapa engkau bodoh? Kenapa engkau enggak tahu? Malu, enggak berani tanya. Berarti enggak berani tanya, malu karena enggak berani bertanya tentang sesuatu perkara agama itu tercela. Ibnu Abbas pernah mengatakan, la yanalul ilma, tidak akan didapatkan ilmu oleh dua golongan. Yang pertama, al-mustahi wal mustakbir. Orang yang malu dan orang yang sombong. Malu, enggak berani bertanya, dan sombong. Ini orang tidak akan mendapatkan ilmu. Kemudian yang terakhir, jemaah yang dimuliakan Allah, bedakan antara malu dengan ajiz. Ya, ada yang mengatakan, kenapa kamu enggak sekolah? Saya malu. Itu bukan malu, namanya ajiz. Kelemahan jiwa, itu namanya ajiz. Paham ya? Nah, lemah jiwamu itu. Kamu enggak sekolah karena lemah jiwamu, lemah mentalmu, itu namanya ajiz. Nah, kalau kamu enggak sekolah ke alasan malu, itu salah. Itu kamu ajiz, bukan malu. Dibeda antara malu dengan ajiz. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semuanya dan menghantarkan sifat malu di dalam diri kita. Karena kita katakan malu itu adalah khairun kullah. Al-haya'un, kata Rasulullah, khairun kullah. Malu itu semuanya adalah baik. Semua baik malu. Maka ada sahabat Nabi ketika dia mengikuti menasihati adiknya. Kenapa kamu malu-malu? Jangan malu-malu. Gitu kan? Jangan malu-malu. Didengar oleh Rasulullah. Jangan. Biarkan dia. Kata Rasulullah. Al-haya'u la ya'ti illa khair. Karena malu itu tidak datang kecuali kebaikan. Ya. Baik, barakallahu fikum. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.